berbahagia. Nah, sekarang kita kembali kepada materi yang sudah juga ditunggu-tunggu ya. Pemaparan tema yang bertajuk Inbreng sebagai penyertaan modal dalam perseroan terbatas. Yang akan disampaikan oleh Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur IPPAT, sekaligus dosen juga di Magister Kenotariatan, dan juga Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia Jawa Timur. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Sri Wahyu Jatmiko SHMH, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Baik, pertama saya mengapresiasi seminar Pengda yang rasa Pengwil. Keren, murah, meriah, ya demikian. Yang kedua, saya di sini hanya untuk bertukar pengalaman. Jadi tidak menggurui. Jadi nanti kita kalau diskusi ya sudah sebagai sesama rekan. Yang ketiga, kenapa materi saya banyak sekali? Memang saya sengaja karena secara umum yang ketemu klien itu adalah para staf-staf kita. Jadi paling tidak sudah ada beberapa yang saya tandai, sehingga ketika ada klien yang datang, rekan-rekan di kantor sudah bisa membaca dan bisa dipakai untuk bekal. Yang keempat itu ada undang-undang pelengkapnya yang juga saya sertakan, mudah-mudahan nanti dari panitia akan share kepada rekan-rekan. Kemudian yang keempat, karena waktu yang mepet, nanti kalau misalnya ada yang masih kurang jelas bisa disambung pertanyaan diskusi melalui WA atau media yang lain. Nanti saya sama Mas Habib di luar konteks ini kita bisa saling berdiskusi. Begitu ya. Saya itu terkadang menjadi bertanya, kenapa rekan-rekan itu kalau mendapat pekerjaan yang terkait dengan PT itu pada tidak berani. Padahal di sana itu lebih mudah kita itu untuk mendapatkan kompensasi yang lebih dibanding transaksi biasa. Ya yang memang kalau menjadi notaris itu untuk digugat itu resiko. Karena di dalam perkara kalau ada gugatan yang misalnya pembatalan akta dan notarisnya tidak digugat, maka gugatan akan ditolak karena kurang pihak. Jadi nanti mungkin yang ini Pak Pres bisa menjelaskan lebih lanjut mengenai litigasinya karena lebih berpengalaman. Yang keempat, menanggapi yang kasusnya Mas Sulham, tadi terkait dengan RUPS yang pemegang sahamnya menghilang, ada banyak kejadian di lapangan, itu melihat itu hanya korumnya. Tiba-tiba misalnya ada 3 orang datang kepada notaris untuk dibuatkan berita acara rapat umum pemegang saham. Dengan menyampaikan bahwa saya sudah korum sehingga saya rapat. Itu jangan langsung diterima, karena itu biasanya nanti akan berbuah di kasus. Di dalam anggaran dasar, di dalam undang-undang PT, kalau ada indikasi satu saja tidak hadir, maka panggilan itu adalah wajib. Jadi 1.000 saham, 999 saham hadir, itu kita tidak bisa ujuk-ujuk rapat. Jadi mekanisme panggilan itu tetap harus ada. Mekanisme yang ada itu biasanya bertanya begini, Bu rapatnya bagaimana? Bu yang mewakili siapa? Setiap PT itu punya anggaran dasar sendiri untuk undang-undang mereka. Sehingga tidak bisa pertanyaan umum ditujukan kepada PT-PT tertentu. Tetap harus melihat
ke anggaran dasar. Kalau anggaran dasar tidak lengkap, maka baru itu melihat rujukannya ke Undang-Undang PT. Itu pasal 4-nya kan bunyinya begitu. Apabila ada pertentangan antara anggaran dasar dan undang-undang, maka yang dirujuk adalah undang-undang. Kira-kira yang tanggapan terkait pertanyaan Mas Zulham seperti itu, yang kemudian saya akan kembali, hari ini saya ditugaskan oleh rekan-rekan ketua Pengda Probolinggo untuk berbagi pengalaman terkait dengan Inbreng. Tadi Pak Wimpri bertanya, ada klien datang akan membuat rapat umum tahunan. Sekarang ada klien datang ke tempat kita untuk membuat perseroan terbatas baru, atau dia akan meningkatkan modal dasar dan modal disetor karena usahanya sudah maju, tetapi setoran modal tidak hanya berupa uang tunai. Jadi kalau uang tunai sudah biasa, saya dengan Bu Ani bikin PT, modal dasarnya 100 juta, saya 50 juta, Bu Ani 50 juta, selesai. Tetapi ketika ada orang, baik itu membuat PT baru atau dia peningkatan modal, ternyata yang satu punya barang, yang satu punya uang. Maka bagaimana mekanismenya? Mari kita buka pertama kali tentang definisi, saya pikir saya tidak akan menjelaskan. Intinya bahwa perseroan terbatas itu adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, bukan persekutuan orang, yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi pada saham. Pada halaman kelima, ada flowchart tentang pendirian perseroan terbatas. Saya boleh berdiri di situ ya. Bisa sambil melihat ini. Terima kasih. Lebih tinggi saya karena bisa sambil mengintip. Yang pertama itu adalah flowchart pendirian perseroan terbatas persekutuan modal. Kalau tadi dari definisi PT itu ada dua macam berarti. Yang pertama adalah PT persekutuan modal, yang kedua adalah PT perorangan. Maka disclaimer kita yang akan kita bahas adalah mengenai PT persekutuan modal. Itu adalah, BTW saya juga pamer karena Pak Habib bikin pakai AI, saya juga sudah bisa. Dan itu hasilnya. Bagus tidak? Jadi itu pendiriannya. Yang pertama didirikan oleh 2 orang atau lebih. Kalau hukum ngomong orang, maka itu adalah naturalis person, orang, manusia, dan badan hukum. Orang itu boleh WNI atau WNA, hanya nanti bedanya adalah PT, PMDN, dan PT PMA. Badan hukum itu juga boleh Badan Hukum Indonesia atau Badan Hukum PMA. Jadi beda PT PMA dan Badan Hukum Asing. Beda ya, kalau PMA adalah PT yang didirikan yang ada unsur asingnya tetapi dia tunduk pada hukum Indonesia. 2 orang, ilustrasinya pada waktu orang mendirikan PT, maka setiap pendiri harus menyetor. Nah, posisi bagaimana kalau setoran itu misalnya tidak harus selalu uang, tetapi yang satu punya uang karena mungkin akan mendirikan PT yang bergerak di bidang pengangkutan, yang satu berupa kendaraan, truk atau mungkin trailer atau apa. Tetapi paling tidak dari barang yang akan diinbreng itu adalah ketika seseorang punya aset
yang kemudian dimasukkan ke dalam perseroan terbatas, kemudian aset itu menjadi milik PT, kemudian orang itu diganti dengan saham. Begitu ya? Itu di dalam ketentuan saya merefer pasal yang 31, di bawahnya 32, 33 itu hanya untuk mempermudah. Nanti kalau misalnya ada klien yang bertanya, kita tinggal menunjukkan ini pasalnya. Jadi mungkin saya akan langsung prakteknya saja, karena waktunya tidak cukup. Intinya bahwa kita berangkat dari karakter inbranch, modal ditempatkan dan modal disetor. Halaman 11. Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang, berarti uang tunai, atau dalam bentuk lainnya. Penjelasannya adalah bahwa pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang, namun tidak menutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain, baik berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang dan yang secara nyata telah diterima oleh perseroan. Kedua, ketiga, keempat, kelima, terus bawah ya. Berikutnya. Ini wajib. Nah, ini jangan salah klik Bapak dan Ibu. Yang sini wajib audit, yang ini tidak. Gitu. Kalau tidak ya klik ke sini gitu ya, jangan ke sana. Berikutnya. Nah, yang kedua udah, ketiga ada, terus berikutnya. Ikuti aja ini sebenarnya. Nah, ini kalau wajib audit diupload semuanya. Nah, ini. Ya. Berikutnya. Berikutnya. Ini kalau sudah beli voucher semacam ini masih gratis hari ini ya. Berikutnya. Tidak wajib audit, klik yang ini. Gitu aja sudah. Ya. Berikutnya. Terus. Nah, sama ya. Jadi laporan keuangan itu sesuai standar akuntansi. Nah, Bapak dan Ibu, kepada Pemda Probolinggo saya sarankan. Di Probolinggo ada fakultas ekonomi enggak? Universitas apa yang ada? Ada ya? Kalau menurut saya gampang. Kan aturannya laporan keuangan harus standar akuntansi. Bukan dibuat oleh akuntansi, Pak. Kalau yang wajib audit, akuntansi. Standar. Apa yang dilakukan? Pemda kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Probolinggo. Pak, ajarin kami cara membuat laporan akuntan, standar akuntan. Ajari itu notarisnya. Jadi duit nggak untuk notarisnya? Jadi lagi duitnya. Kelakuan cari duit dulu ini. Kan gitu caranya. Jadi ajarin kami cara membuat laporan keuangan standar akuntan. Hanya standar, bukan oleh akuntan kecuali yang audit. Bikin. Ajaklah Fakultas Ekonomi itu, dia tahu persis kok. Berikutnya. Maju lagi. Terus. Nah, ini sudah selesai ya, laporan berikut diterima berikutnya. Kemudian keluarlah SK semacam ini ya. Berikutnya. Terus, nah ini yang saya buat kemarin. Tapi ada kesalahan tahun di-upload diterima juga kan itu. Ini yang namanya pernyataan keputusan rapat didasarkan RUPS mereka sendiri. Ya. Sederhananya kok Bang. Ya, biasa seperti itu bahwa maju lagi. Kalimatnya hanya sederhana. Menurut keterangan penghadap ya dalam tulisan. Rapat telah memberikan persetujuan pengesahan terhadap persetujuan laporan keuangan. Gitu aja sudah. Betul Bu ya? Minimal 5 juta dapat. Udah aja gitu. Ngapain menguraikan? Gitu ya. Berikutnya. Terus maju lagi. Nah ini laporan keuangannya. Terus. Nah laporan keuangannya ternyata rugi. Saya nggak urusan. Saya tanya, Pak ini kok minus? Ya memang begitu Pak. Selama ini perusahaan mati. Upload dah sama saya ini. Ya. Ini namanya standar akuntansi, bukan oleh akuntan. Ya. Berikutnya, terus, nah tanda tangan oleh direksi komisaris, upload, terus maju lagi.
Jadi suratnya. Gitu, Wid. Cepet kan? Betul ya? Ya kita doakan bulan ini dapat 10 biji gitulah. Hah? Udah dapat berapa? 10. Berapa harganya? Ada. Jadi jabatan kita notaris jangan disia-siakan gitu. Capek-capek ibu kuliah 2 tahun, magang 2 tahun. Betul ya? Ikut seminar sana sini. Ikut seminar berkali-kali modalnya nggak kembali-kembali. Setelah itu, maju lagi. Nah ini, Bapak ini screenshot, ya. Infokan ke tiap PT gitu Pak. Ada nomor HP-nya, ketik ya. PT yang pernah dibuat. Ini screenshot laporkan ini loh Pak. Bukan begitu, kita kalah sama biro jasa. Biro jasa itu berani-berani tiap PT di screenshot kirimin satu. Kenapa kita nggak bisa? Tapi kita lakukan bukan ke orang lain, ke PT yang pernah kita bantu. Orang lain masing-masing lah. Semacam ini kan gitu. Apalagi ada harga di sini. 3 juta rupiah di luar pajak. Ya seperti itu. Berikutnya. Maju. Nah ini. Ini saya ambil dari mana? Dari media sosial. Sebenarnya itu ada harganya, tapi saya hapus. Ini harganya berapa nih? 3 juta rupiah. Ini biro jasa yang buat. Kirim ke saya, dikirim saya bukan notaris gitu. Dalam arti kurang ajar sih bilangnya. Kirim ke saya. Isinya semacam ini. Nah notarisnya siapa? Saya juga nggak tahu. Ini biro jasa ini. Berikutnya. Maju lagi. Ya sudah sampai situ. Baik, bisa dipahami ya. Pokoknya seminar ini dalam rangka cari duit itu aja lah. Betul ya? Ibu berapa acara ini bayarnya? Yang kerudung merah? Berapa? 300? Enggak, acara ini bayar? 350 ya. Pulang hari ini dapat 5 juta kembali modal enggak? Berkali-kali kan. Jadi jangan khawatir ikut seminar saya dengan Bu Mami tapi murah bisa kembali modal. Kayak promosi. Betul ya Julham ya? Hari ini 350, pulang besok lusa ada audit PT. Laporan tahunan, minta 5 juta kembali modal kan. 350 ribu, ongkos 1 juta, untung 4 juta. Itu dagang namanya. Bisa dipahami ya? Jadi kalau gitu acara ini seminarnya 350 masih murah, harusnya 1 juta. Kalau 1 juta notaris, angkat tangan semua. Betul ya? Jadi kalau penjelasannya sederhana begitu aja lah. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti contoh aktanya minta ke panitia tuh ada, saya siapkan semacam itu. Mudah-mudahan bisa juga. Baik, kalau ada pertanyaan kita diskusikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Perkenalkan nama saya Sheila Novia Anggita. Saya dari ALB Banyuwangi. Izin Ibu Mami menanyakan terkait kasus inbreng berupa tanah. Bagaimana kedudukan hukum perseroan apabila tanah telah dinyatakan sebagai bagian dari modal perseroan, tetapi secara fisik atau administratifnya belum semuanya diserahkan kepada perseroan. Apakah kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepastian kepemilikan maupun tanggung jawab dari pihak yang melakukan imbreng? Terima kasih. Terima kasih. Salam hangat Banyuwangi. Kalau ke Banyuwangi itu seperti rumah saya kedua. Tapi saya doakan ya Dek, nanti bisa membeli motor CB biar bisa balapan sama Pak Ketua. Touring. Jadi gini Dek, terkait dengan pertanyaan itu, kebetulan jawabannya sudah ada di materi saya paling bawah, itu ada perkara jurisprudensi Mahkamah Agung, yang isinya di sana bahwa intinya si Bapak itu telah menginbrengkan tanah kepada PT. Harusnya kan ditindaklanjuti untuk balik nama ke PT. Sampai si Bapak itu meninggal, ahli waris tidak mau menyerahkan. Baik secara surat maupun secara fisik. Maka
putusan MA menghukum agar para ahli waris itu untuk menyerahkan tanah dan bangunan itu ke PT. Dari sisi itu, maka kalau misalnya ada kejadian seperti itu, yang pertama bisa dilakukan adalah karena tanah itu sudah diinbrengkan dan karena dia sudah mendapatkan pengganti saham-saham sebagai bukti kepemilikan perseroan, maka ya tidak ada kata lain untuk dilakukan gugatan. Itu sebabnya kenapa di dalam mitigasi di awal itu pada saat inbreng itu dibuat perjanjian-perjanjian yang intinya bahwa pemilik tanah setuju untuk tanah itu diinbrengkan dan kemudian pihak kedua PT setuju untuk memberikan kompensasi terhadap tanah itu dengan nilai berapa saham. Bahwa oleh karena pada saat ini akta inbreng belum dapat dilakukan, maka yang bersangkutan bisa memberikan kuasa kepada PT itu. Nanti manakala pada saatnya dilaksanakan akta inbreng dia tidak hadir, maka si PT bisa melaksanakan inbrengnya sendiri seperti PPJB dan kuasa jual itu. Kira-kira jawabannya itu. Memang kita itu kalau mendapatkan pekerjaan itu harus tuntas. Jadi ditanya, tanah ini posisinya seperti apa, kemudian apakah sudah ada serah terima, sama dengan jual beli. Kalau misalnya nanti belum serah terima kira-kira penyerahannya kapan, dibuatkan perjanjian-perjanjiannya. Sehingga ketika pada saat itu kita perlukan, maka akta-akta kita itu yang bisa membantu untuk proses litigasinya. Demikian ya, nanti dibuka kembali di paling bawah itu ada. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mami atas jawabannya. Sebelum kita beralih ke pertanyaan kedua, saya dapat informasi dari panitia bahwa rekan-rekan yang bertahan sampai akhir akan ada dipersiapkan hadiah khusus dari pemateri kita, baik Ibu Dr. Sriwayu Jatmiko, ya Ibu Mami, dan juga dari Pak Habib Aji. Wah, kita berikan tepuk tangan dulu ya. Luar biasa, ini hadiahnya banyak banget seminarnya pada hari ini selain ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lanjutkan lagi untuk penanya kedua. Mas panitia bisa dibantu yang Mbak berhijab. Iya, silakan disampaikan nama dan asal dulu ya Mbak. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan saya Erlisa Akhlakul Karimah. Kebetulan saya notaris baru Bunda sama Bapak di Sampang begitu. Jadi mohon ilmu dan bimbingannya. Ada dua hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama kepada Bunda Mami, melanjutkan pertanyaan yang dari Mbak yang sebelumnya tentang inbreng tanah. Kalau misalnya tentang inbreng tanah ini, apabila tadi sedikit saya cuplik perkataan dari Bunda ketika presentasi bahwa inbreng ini bisa dilakukan sebelumnya pelepasan karena biar tidak merugikan si pemilik tanah gitu nggih. Nah, untuk akta pelepasan ini berbarengan dengan permohonan atau pendirian PT. Yang ingin saya tanyakan, ketika PT ini permohonannya atau SK-nya itu tidak keluar, sedangkan akta pelepasan tanah ini sudah berjalan begitu dan tanah ini berarti sudah menjadi tanah negara. Kalau misalnya SK-nya itu tidak jadi keluar atau ada satu lain hal yang menyebabkan PT ini tidak jadi berdiri begitu. Nah, status tanah ini akan seperti apa? Apakah tanah ini jadi tanah negara begitu saja atau akta pelepasannya bisa batal demi hukum atau dapat dibatalkan? Begitu Bunda, mohon arahannya. Jadi ketika pendirian PT itu terjadi di 2018 Bapak, kemudian tidak aktif, kemudian terjadi penyesuaian, waktu itu ada KPLI di tahun 2024. Dan PT ini baru aktif kembali itu 2025. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait pelaporannya itu, apakah harus kembali dari awal 2018 pendirian itu atau terhitung dari 2025 sejak aktifnya PT ini mengikuti perubahan dari KPLI yang baru. Begitu, terima kasih, mohon arahannya. Silakan. Baik, terima kasih.
Ananda Elisa. Sebelumnya saya sangat bangga mengucapkan selamat dan berbahagia baru lulus doktor dengan cum laude dia. Tepuk tangan untuk beliau di UGM. Kurang apa coba? Adinda Elisa, sepertinya sangat jarang terjadi bahwa proses pendirian itu SK-nya tidak keluar. Yang pertama, sesuai dengan tugas kita, pasal 15 ayat 2 huruf E, bahwa notaris memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum terhadap kliennya. Salah satu alasan tidak dikeluarkan SK itu kalau dalam pendirian harusnya masalah subjeknya. Subjeknya pun PT PMA itu hari ini izin-izinnya belakangan. Jadi sepertinya kejadian itu tidak akan ada. Tapi namun demikian kalaupun ada, itu kan pada waktu pendirian, tadi kan ada kesepakatan bahwa salah satu pendiri akan menyetorkan modal dalam bentuk tanah dan bangunan. Kemudian para pendiri dibuatkan akta-akta perjanjiannya. Kebetulan karena objeknya adalah hak milik, maka pada saat itu dibuatkan pelepasan haknya. Pelepasan hak ini akan berhenti sampai di situ. Atau di situ dibuatkan perjanjian in bank, kemudian dibuatkan kuasa untuk melepaskan hak, karena permohonan hak itu baru bisa diajukan ketika SK keluar. Jadi harusnya tidak ada isu yang begitu urgent, karena pelepasan hak itu hanya baru bisa dilaksanakan ketika SKPT keluar. PT subjek hukumnya sebagai badan hukum sudah lahir. Pun demikian, kalaupun misalnya sudah terlanjur membuat akta pendirian, semua sudah setor, ternyata tidak bisa diteruskan, ya maka tinggal kesepakatan para pendiri untuk membatalkan akta-akta tersebut. Akta masih dibatalkan karena belum terbit sertifikat. Demikian kira-kira. Pak Habib mohon koreksi apakah demikian jawabannya. Saya kok seperti menjadi ujian gitu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Siapa namanya Elisa ya? Baru notaris baru ya? Baru selesai dokter juga kan? Notaris baru, dokter baru. Iya, Bapak. Saya taman saya Elisa. Ya. Apa bedanya notaris baru dan baru notaris? Notaris baru, baru notaris. Sama atau beda? Ini ujian lagi disertasi nih. Enggak sih Bapak, jangan. Ini kalau secara filosofis beda maknanya. Oh beda ya. Notaris baru itu seperti Elisa, notaris yang baru diangkat. Tapi kalau baru notaris sudah 1 tahun, bisa beli apartemen di mana-mana. Nah ini baru notaris. Gitu ya. Setuju ya? Gitu aja bedanya. Siap. Nggak usah dipikirkan. Baik. Asas umum peraturan perundang-undangan bahwa tidak berlaku asas retroaktif. Asas retroaktif itu hanya untuk 2 perbuatan, genosida dan HAM. Permenkumham berlaku kapan? 2025 kan? Jadi itu hanya berlaku hari ini ke depan. Tidak meminta yang sudah lama. Itu aja prinsipnya. Jadi laporan keuangan yang diminta adalah 2025. Yang sebelumnya tidak ada. Tidak perlu dilaporkan maksud saya kan gitu. Ya. Jadi kalau di undang-undangnya adalah yang dilaporkan itu apa untuk tahun-tahun berikutnya. Dilaporkan tahun buku setiap 6 bulan sebetulnya RUPS saja itu. Jadi yang untuk yang akan datang tidak bisa loncat-loncat harus 2005, 2026 terus. Jadi prinsipnya begitu. Jadi yang dilaporkan itu adalah yang berlaku hari ini ke depan yaitu sesuai aturan tahun 2025. Kira-kira seperti itu ya. Kecuali seperti kata Pak Wimri tadi, beda untuk kepentingan perpajakan. Itu kita tidak masuk ke arah sana. Yang penting kita terima dari para pihak
seperti ini ya sudah. Kita PDF-kan, kita laporkan. Kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Begitu ya. Baik. Demikian Mbak, terima kasih Pak Abid dan Bu Mami. Kita buka lagi untuk pertanyaan berikutnya, silakan. Saya Winawan Wahyu Pratama, notaris Kota Probolinggo. Mohon izin Pak Habib, Bu Mami. Pertanyaan saya sebenarnya simpel saja, sederhana. Yang pertama itu tadi disampaikan bahwa untuk laporan tahunan dibedakan menjadi PT yang perlu audit dan PT yang tidak perlu audit. Di mana yang tidak perlu audit itu hanya perlu melaporkan untuk laporan keuangan saja. Sedangkan yang perlu audit itu harus lengkap seperti yang diamanatkan dalam pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pertanyaan saya, apakah boleh PT yang tidak perlu audit, tapi yang dilaporkan tidak hanya laporan keuangan saja, melainkan lengkap sesuai dengan pasal 66 ayat 2 tersebut. Kemudian yang kedua, saya mengalami kesulitan. Jadi kasusnya ada PT dengan beberapa pemegang saham, di mana salah satu pemegang sahamnya itu adalah badan asing. Di sini saya kesulitan untuk menentukan siapa yang berhak untuk mewakili si badan asing ini. Karena ketika saya minta anggaran dasarnya, ternyata anggaran dasarnya tidak ditulis dengan alfabet, jadi dengan aksara negaranya. Kemudian setelah saya mintakan translasinya dari penerjemah tersumpah, saya saya kesulitan untuk menentukan benarkah ini akta yang terakhir. Jika PT Indonesia saya bisa cek di AHU, posisi terakhirnya, siapa direkturnya, siapa dewan komisarisnya, dan lain-lain. Cuman kalau ini PT-nya asing, di situ ditulis direkturnya adalah si A. Saya kesulitan memastikan, iya tak nggak ada perubahan terbaru. Iya tak si A ini masih sebagai direkturnya. Mohon pencerahan dari Pak Habib dan Bu Mami. Saya rasa sekian dulu. Terima kasih. Jadi kalau kita lihat di AHU ya, yang saya tayangkan tadi, itu kan ada dua Pak, audit, non-audit kan, tinggal Bapak klik saja. Kalau yang memang wajib audit ya semua serat lengkap Pak, begitu klik lengkap itu. Tapi kalau non-audit, hanya itu yang keluar ya sudah. Yang hanya itu, laporan keuangan kita klik, kita upload, selesai. Jadi ingin melaporkan yang lainnya seperti PT Audit, mungkin laporan secara internal untuk mereka boleh saja, tapi tidak perlu diupload gitu aja. Jadi di akta kita tidak perlu ya Pak ya? Oh tidak perlu. Kalau disimpan sebagai bagian dari minuta oleh saudara ya nggak apa-apa. Siap. Nggak ada masalah kan itu. Siap. PT yang iya kalau di lampiran sih boleh saja. Ini di akta tidak perlu. Jadi kemarin ada pertanyaan begini. Ini sangat menarik. Siapa namanya tadi? Gunawan ya? Iya Pak. Ini kadang-kadang pertanyaannya agak nyeleneh tapi perlu juga. Ceritanya gini, ada notaris nanya ke saya, nanti Edwin atau Hatta yang bisa kasih jawaban nih. Jadi ada laporan audit. Pokoknya yang itu Pak, yang PT audit ya. Kan semuanya ada tuh. Notaris ini pintar oleh dianya sendiri. Pak, PT Bapak tuh wajib audit. Mana berkasnya? Ini saran notaris baik. Bapak kan buatnya di bawah tangan semua. Bagaimana kalau saya buat akta notaris? Boleh enggak? Boleh enggak tuh? Jadi laporan keuangannya itu dibuat dengan akta notaris. Boleh enggak tuh? Alasan notaris agar otentik katanya Pak. Saya bilang kalau laporan keuangan cukup diketuai oleh direksi dan komisaris kan gitu. Atau kalau tidak Pak katanya, ini saran notaris ya, di warmaking aja katanya. Boleh enggak tuh? Gimana Gunawan mau enggak boleh begitu? Berarti kita dibayar lagi. Warmaking aja Pak gitu. Dan itu tidak dilarang. Notaris memang banyak akalnya gitu. Banyak akalnya.
Saya katakan ya boleh-boleh saja lah. Terserah kan gitu. Karena tidak ada kewajiban kan seperti itu. Jadi seperti itu ya. Kemudian yang kedua dengan PT asing, Gunawan sudah cek ini belum di profil perusahaan? Tahu? Untuk PT yang di Indonesia saya sudah cek. PT asing tadi kan PT Indonesia sudah cek. Iya. Terus? Kemudian tercantumnya salah satu pemegang sahamnya itu berupa badan hukum asing. Hanya itu? PT PMA kan? Sorry? PT PMA? Iya, ada beberapa pemegang saham, saya lupa rincian persentase sahamnya. Bapak sudah tanya ke BKPM belum? Itu di mana? Belum tanya BKPM. Tanya dulu Pak, di BKPM itu ada. Misalnya saya nggak tahu, di Probolinggo ada nggak? Kalau saya sih begitu tanya ke BKPM-nya, pasti punya data. Bapak bisa cek di situ. Kalau ternyata di BKPM pun tidak ada, apa yang dilakukan? Kalau Bapak berani, surati aja kedutaan. PT itu berada, minta data. Ada mereka, kenapa? Setiap mereka bikin PT di negara pun sebentuk investasi, kedutaan yang di Indonesia punya data Pak. Tanyakan aja, kirim surat, ada kajian semacam ini, mohon informasi kan gitu. Itu bisa dijadikan dasar kira-kira seperti itu. Siap. Nah ini hanya teknis yang bisa dilakukan ya, karena tidak ada cara yang pasti yang bisa dilakukan hanya itu. Bisa dipahami ya kira-kira? Siap Pak. Jadi agak panjang kalau pekerjaan semacam ini gitu aja. Gitu Bu Mami, silakan. Silakan Bu Mami dapat memberi. Terima kasih Mas Gunawan. Mas Gunawan, yang terkait dengan berita acara notaris terkait dengan laporan tahunan. Isi dari berita acara kita itu hanya rangkuman dari satu, menyetujui laporan tahunan, dua, mengesahkan laporan keuangan. Jadi sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan terlampir. Terlampirnya itu adalah yang membuat PT. Menurut saya, PT itu tidak ada klasifikasi audit atau tidak di dalam pasal 66. Jadi tadi ada di salah satu undang-undang yang di-share Dek Mira ya tadi. Coba cek di pasal 66. Di dalam pasal 66 itu isi dari laporan tahunan itu hanya seperti ini. Satu, laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir dan lain-lain. Kalau laporan keuangan kan tentunya akuntan mereka yang membuat. Yang kedua, laporan mengenai kegiatan perseroan. Itu kan mudah sekali, bahwa perseroan terbatas X didirikan pada tahun sekian, sesuai dengan KBLI, kegiatannya adalah sebagai berikut. Tidak ada yang mudah, tidak ada yang sulit. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tadi Pak Wimpri menyampaikan bahwa CSR, laporan tanggung jawab sosial itu hanya berlaku bagi PT-PT yang bergerak dalam bidang sumber daya alam. Kalau kita tidak bergerak dengan itu bisa diganti pernyataan bahwa oleh karena PT tidak bergerak di dalam bidang sumber daya alam, maka kewajiban CSR tidak ada. Ya. Ketiga, rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan. Kalau ada masalah yang timbul, ya ditulis perkara nomor sekian saat ini dalam proses apa. Yang kedua, kalau tidak ada perkara yang timbul, ya juga tinggal ditulis bahwa tidak ada perkara pada saat ini. Kemudian yang laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang lampau. Itu cuma catatan singkat saja bahwa komisaris telah melakukan tugas pengawasan sesuai amanah dengan anggaran dasar, bahwa selama ini sesuai dengan pengawasan Dewan Komisaris, direksi telah melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan lain-lain. Contohnya itu hanya sesimpel itu. Nama anggota direksi dan komisaris, itu Mas Gunawan tinggal kopas dari anggaran dasar mereka. Gaji dan tunjangan
bagi anggota dan direksi dan komisaris itu juga cuma bertanya saja kepada mereka, apakah mereka dapat gaji berapa atau bagaimana. Sesungguhnya tidak ada yang sulit untuk kita laksanakan ini karena bentuknya pun sangat simpel. Itu ya, karena berita acara itu hanya mengesahkan dan notaris itu hanya mencek apakah itu korum, apakah itu panggilannya sudah sah. Makanya di dalam materi saya itu harus ada checklist panggilan sebelumnya 14 hari. Tadi Pak Wimpri sampaikan paling aman 17, daftar pemegang saham dan lain-lain. Tugas kita hanya itu. Bahkan di RUPS PTTBK pun tugas kita itu hanya berada di sana, kemudian para direksi dan komisaris itu ada di sini, pimpinan rapat hanya menanyakan, Ibu notaris, tolong dilakukan pengecekan apakah peserta yang hadir sudah mencapai quorum. Notaris cuma menjawab, terima kasih Bapak pimpinan rapat bahwa sesuai dengan catatan KSEI dan laporan, maka yang hadir hari ini sejumlah sekian, maka oleh karena sudah mencapai quorum, rapat bisa dinyatakan sah. Itu saja. Jadi sesungguhnya kita tidak terlalu bingung sampai ke sana. Yang ketiga, mengenai jangan pernah suka mendowngrade akta dari akta otentik menjadi legalisasi atau warmarking. Semakin di-downgrade, dosa kita semakin banyak. Semakin kita, kalau memang tidak proper untuk dibuat akta notaris, ya ditinggalkan saja. Jangan kemudian kita mengada-ada, ya kalau gitu kamu bikin pernyataan aja, saya legalisasi, itu tidak keren. Lain kali ada klien kita tidak kepakai lagi, itu notaris tidak keren, ditinggal aja. Pasti begitu jawabannya. Tidak bisa beli motor CB nanti. Yang ketiga mengenai PT-PT yang PMA. Kita semua tidak paham bahwa ini kan orang yang invest ke Indonesia itu kan mungkin dari Amerika, dari Madagaskar, dari Kuwait, dari mana yang hukumnya kita tidak paham. Yang paling gampang ketika mereka minta transaksi terkait dengan anggaran dasar, kalau kita bingung, mereka sudah paham kalau kita pasti akan minta legal opini dari pengacara di sana. Jadi nanti akan ada seperti penjelasan, nama saya Habib Aji, pengacara di Indonesia, menerangkan bahwa berdasarkan hukum Indonesia, PT itu memiliki memiliki aturan main di anggaran dasar, bahwa sesuai dengan anggaran dasar maka yang mewakili adalah ini. Demikian legal opini ini saya buat untuk dipergunakan di Indonesia terkait dengan PT itu. Saya tidak pernah kesulitan sepertinya untuk meminta itu. Sudah? Terima kasih. Matur nuwun Bu Mami, Pak Habib. Baik, terima kasih kepada Bu Mami dan Pak Habib, dan lagi-lagi waktu juga lah yang harus memisahkan pertemuan pada sore hari ini. Tadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa terjawab, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Beliau berdua. Oh, masih ada. Cek. Baik. Satu lagi Pak Habib. Oh, Pak Imam. Nggih, langsung saja. Ini terkait dengan PMA. Kurang lebih 2-3 minggu yang lalu, heboh ini pengurusnya PMA di daerah kami. Namun demikian, saya punya kehati-hatian karena PMA ini berdirinya kalau tidak salah di Surabaya. Jadi menanyakan terkait dengan pelaporan, Bu Mami, Pak. Sebenarnya kalau laporan tahunan Pak, tidak ada verifikasi untuk yang tahun ini Pak. Upload selesai gitu aja. Tapi entah tahun-tahun berikutnya belum ada kabar lagi. Jadi Pak Imam melaporkan aja kan gitu. Berarti tahun berikutnya kan ini sebenarnya Menteri minta konsistensi dari PT tersebut laporan atau enggak. Tahun ini lapor, tahun depan tidak, gitu aja Pak. Mungkin tahun depan, karena begini kalau saya tanya ngobrol, jadi untuk tahun yang akan datang, laporan tahunan ini Pak, yang diupload ya, untuk tahun yang akan itu akan disinkronkan dengan kantor pajak. Katanya begitu infonya.
kepatuhan dia antara laporan keuangan dengan pajaknya benar atau tidak. Tapi bukan tahun ini. Sistemnya belum ada. Nah itu maksud menteri itu seperti itu. Jadi karena banyak perusahaan yang merugikan negara gitu Pak. Jadi untuk yang akan datang katanya saya dapat info akan disinkronkan laporan tahunan ini dengan kantor perpajakan. Nah kalaupun itu tidak sinkron, ya bukan urusan notaris. Maka perusahaannya itu akan diperingatkan oleh kantor pajak berdasarkan laporan tahunan yang diupload tadi. Itu yang akan datang Pak. Kalau saat ini belum lah, masih istilahnya Pak Wimpi relaksasi dulu gitu Pak. Sampai bulan-bulan ini. Itu yang harus kita sampaikan. Jadi tidak ada masalah sih. Jadi Pak Imam ya buat saja gitu Pak. Buat saja jangan sampai gitu. Itu aja kan pertanyaannya. Ada yang lain? Cukup? Cukup ya. Kalau ada yang lain ya. Baik Bu Mami ingin melanjutkan silakan. Terima kasih. Ini lagi, Gusti Allah memberi rezeki ditolak lagi. Rekan-rekan, saya hanya ingin berpesan. Ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Bu Mami ini gimana ya, saya koreksi terkait dengan data para pemegang saham itu ternyata ada kekeliruan kok lama. RUPS saya menjadi expired. Nah, caranya begini dibalik. Sebelum kita melaksanakan RUPS, maka begitu kita mendapatkan pekerjaan dari klien terkait dengan PT, langkah pertama yang kita laksanakan paralel mereka melengkapi data, kita melakukan pengecekan data. Di situ kita ngecek data, apakah benar pemegang sahamnya alamatnya masih di situ. Apakah benar teleponnya tidak berubah, tidak. Emailnya berubah atau tidak. Karena nanti kalau pas misalnya itu kebetulan transaksinya itu yang memerlukan verifikasi, kemudian ternyata di email di alamat itu, kemudian ternyata tidak ada, tidak terjawab, maka tidak akan selesai pekerjaan kita nyantol. Jadi kita print dulu data-data yang tercatat di AHU misalnya, nama Rini, emailnya adalah rini@gmail.com, nomor telepon sekian. Itu dicek dulu kepada mereka, apakah benar ini masih valid. Kalau tidak valid dibetulkan dulu, karena kebanyakan orang-orang itu ternyata mereka lupa, email itu saya tidak pernah buat, yang membuatkan notaris. Sehingga saya tidak pernah tahu kalau ada email. Efeknya nanti ketika ada pemeriksaan substantif itu tidak akan terbalas. Akhirnya pekerjaan kita nyantol. Maka itu clear dulu baru RUPS. Begitu RUPS nanti kita pesankan kepada klien, Pak, Bu, nanti akan ada email untuk meminta klarifikasi. Ibu jawab. Begitu Ibu jawab oke, berarti selesai. Tapi kalau emailnya sudah tidak diperbaiki, pemilik emailnya lupa di mana passwordnya, ya tidak akan pernah selesai. Itu. Makanya jangan sampai kemudian ada keluhan, di notaris Bu, saya membuat PT pengesahan aja berbulan-bulan tidak selesai. Nah itu loh, kenapa tidak selesainya itu ternyata dari berbagai kasus nyantolnya di situ. Demikian, terima kasih.